Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para dosen pembimbing atau dosen penempuh mata kuliah, kami akan mempresentasikan tugas akhir. Silakan Ustaz Delva dan rekan saya Nofur Yusuf. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Di sini kami akan mempresentasikan bab 5 tentang bagaimana dinamika historis bab 7 maksud saya, bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan harus berdasarkan hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan belaka. Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat penting untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mencapai penegakan hukum yang ideal. Berikutnya dinamika historis konstitusional penegakan hukum, yaitu ada 3 macam. 1. Masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan 3. Era reformasi. Masa penjajahan, sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Penegakan hukum lebih berpihak pada kepentingan penjajahan daripada masyarakat pribumi. Kedua, masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupa membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Ketiga, era reformasi. Pada era reformasi, tuntutan penegakan hukum yang adil semakin kuat. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum, namun masih terdapat banyak kendala dan implementasi. Berikutnya dinamika sosial politik penegakan hukum, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Nofur Yusuf. Saya persilahkan. Baik, dinamika sosial politik penegakan hukum, praktik KKN, masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan aparatur negara menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Kedua, konflik sosial, potensi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, tawuran, dan pelanggaran HAM masih sering terjadi dan menghambat penegakan hukum yang adil. Ketiga, ketidakpercayaan masyarakat, adanya anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Selanjutnya, dinamika kultural penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat. Pertama, budaya hukum masyarakat. Masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya taat hukum di masyarakat menjadi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Kedua, integritas aparat penegak hukum. Diperlukan integritas dan keteladanan yang kuat dari aparat penegak hukum agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Ketiga, pengaruh budaya patrimonialisme. Budaya patrimonialisme yang masih kental di Indonesia dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi penegakan hukum. Selanjutnya, konteks kontemporer penegakan hukum. Pertama, globalisasi dan kejahatan transnasional. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, seperti meningkatnya kejahatan transnasional yang sulit ditangani. Kedua, tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat semakin kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas yang tinggi dari lembaga penegak hukum. Ketiga, peran media dan masyarakat sipil. Peran media massa dan organisasi masyarakat sipil semakin penting dalam mengawasi dan mendorong penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, upaya mewujudkan penegakan hukum berkeadilan. Reformasi hukum. Perlunya reformasi komprehensif di bidang hukum, termasuk pembaruan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan budaya hukum. Integritas aparat penegak hukum.
membangun integritas dan profesionalisme yang tinggi pada aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat. Partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses penegakan hukum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, penegakan hukum yang berkeadilan, harapan dan tantangan. Pertama, harapan mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, tantangan menghadapi berbagai dinamika historis, sosial politik, kultural, dan kontemporer yang menghambat upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Ketiga, komitmen membangun komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, peran warga negara dalam penegakan hukum. Pertama, memahami hukum, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan hukum. Kedua, mematuhi hukum, menjalankan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, berpartisipasi aktif, terlibat dalam proses penegakan hukum seperti menjadi saksi, pelapor, atau sukarelawan. Keempat, mengawasi penegakan hukum, memberikan kritik dan saran konstruktif untuk memperbaiki kinerja lembaga penegak hukum. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata yang tidak dipahami, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.